Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus mendoakan anak-anak. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 19 ayat 13 dan 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sengaja mengutip bagian pengantar dan penutup dari perikop yang diwartakan oleh Gereja Katolik pada hari ini. Di antara dua ayat itu ada firman Yesus yang berbunyi begini. Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Mengapa? Karena sudah sering kita merenungkan watak dan kepribadian seorang anak kecil dalam refleksi dan renungan-renungan. Bahwa seorang anak itu adalah mereka yang lemah, bergantung pada orang tua mereka, dan mereka mengandalkan bapaknya. Terkadang kita menyamakan anak-anak itu sebagai orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kepada orang-orang ini, Tuhan Yesus berfirman, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Menarik perhatian saya saat ini, Tuhan Yesus menyambut anak-anak yang dibawa kepadanya. Ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Saudara-saudari terkasih, mungkin di tempat kamu berada, pemandangan seperti ini juga ada. Di Keuskupan Agung Semarang, di paroki-paroki ada yang disebut komuni batuk, yaitu imam memberkati anak-anak kecil yang belum menerima komuni suci. Mereka berbaris, dan beberapa ibu atau ayah juga menggendong atau membopong bayi mereka ke hadapan imam untuk diberkati. Wanita yang kebetulan ada di sebelahku di dalam gereja itu berkata, banyak juga ya yang diberkati pastor. Gereja masa depan memberikan harapan baru. Saya tidak tahu persis apakah tindakan imam itu meneladan
apa kita dengarkan dalam Injil telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia meletakkan tangannya dan mendoakan mereka. Apa ya doa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus untuk anak-anak itu? Saya kok penasaran. Doa itu sudah tersirat dalam firman Yesus yang memastikan bahwa mereka adalah anak-anak yang mewarisi kerajaan surga. Yesus mendoakan mereka untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengandalkan kemurahan dan kebaikan Allah serta percaya hanya kepada Allah yang menjanjikan kerajaan surga yang akan diberikan kepada mereka pada waktunya. Saudara-saudari terkasih, beberapa waktu yang lalu, di hari ulang tahun saudara angkatku, saya berdoa untuk kesehatannya dan kebahagiaannya. Sebelum meninggalkan rumahnya, aku memberkati dahi 2 orang putrinya yang sudah beranjak dewasa, supaya mereka menjadi anak-anak yang kudus dan diberkati Tuhan dan setia pada iman mereka. Aku membuat tanda salib kecil di dahi mereka masing-masing, disaksikan sahabat dan saudaraku itu. Dahulu, waktu aku masih kanak-kanak, ayahku selalu menyempatkan diri untuk memberkati kami, anak-anaknya, sebelum kami meninggalkan rumah menuju ke tempat kami belajar. Tradisi itu yang aku ingat dan aku praktekkan sampai hari ini untuk memberkati setiap anak yang datang ke rumah kami, atau kalau aku berkunjung ke rumah mereka. Pada hari ini, aku merasa mendapat peneguhan bahwa yang aku lakukan itu merupakan sesuatu yang baik. Mungkin kebiasaan memberkati anak-anak ini sudah saudara dan saudariku lakukan juga di dalam keluarga masing-masing. Anak-anak di dalam gereja Katolik cukup mendapat perhatian khusus. Mereka yang belum diperbolehkan menerima komuni kudus, mereka dididik dalam sekolah minggu oleh para pengampunnya. Para imam memberkati mereka dalam perayaan Ekaristi dengan komuni batuk atau berkat salib kecil di dahi anak-anak itu. Saudara-saudari terkasih, saya sungguh terpesona dan terkesan pada catatan penginjil Matius pada hari ini. Yesus meletakkan tangannya atas anak-anak yang dibawa kepadanya dan Yesus mendoakan mereka. Mereka itu ahli waris dari kerajaan surga. Mereka adalah generasi berikut dari pengikut-pengikut Yesus yang kelak akan diutus ke seluruh dunia dan mewartakan segala sesuatu yang pernah diajarkan oleh Yesus dan membaptis banyak orang yang akan percaya kepadanya. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saya menemukan sebuah harapan besar dari Yesus yang berkenan meletakkan tangannya, yaitu memberkati mereka serta mendoakan mereka agar tumbuh dan kuat berpegang pada imannya. Pengalaman dikasihi Tuhan Yesus, diberkati dan didoakan ini menjadi suatu pengalaman yang akan distempelkan dalam ingatan mereka. Lihatlah anak-anak yang dengan riang gembira berlarian menuju imam yang akan memberkati mereka pada dahinya. Lihatlah para ibu atau bapak
yang dengan senyum bahagia menghantarkan balitanya untuk diberkati imam. Pengalaman pertama disentuh dan dikasih oleh Tuhan melalui berkat imam itu patut dilestarikan. Tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu juga memberkati putra-putrinya sebelum mereka berangkat sekolah. Izinkanlah Tuhan melindungi mereka hari ini. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah memberikan perhatian khusus kepada anak-anak di rumahku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kasih dan perhatian serta doa Yesus untuk anak-anak yang dibawa kepadanya. Bantulah kami untuk memberikan perhatian dan pendidikan iman kepada mereka yang Kau percayakan kepada kami, sehingga kelak mereka berpegang teguh pada imannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.